Nah, jadi kenapa harus di rumah aja juga? Karena gini, kalau misalnya semakin banyak yang suspek, banyak yang positif, banyak yang harus dicek, banyak yang harus ke rumah sakit, tenaga medis kita juga gimana pun kalau ngelawan wabah kayak gini pasti ada yang namanya terbatas. Jadi tolonglah semuanya paham, semuanya bisa ngerti, dan semuanya nggak egois gitu. Karena ini sekarang aja untuk petugas medis semuanya sudah overloaded pasiennya gitu. Jangan sampai juga nanti makin banyak kayak negara lain akhirnya overloaded, banyak yang tidak tertolong atau tidak mendapatkan perawatan medis dan menjadi korban. Ya, jadi karena virus corona ini sesuai himbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar, beribadah di rumah untuk yang bisa di rumah, terus udah gitu juga supaya bisa social distancing yang di luaran, yang memang frontliner, petugas listrik, petugas keamanan, petugas kebersihan, para ojol, terus pekerja harian, buruh. Jadi mereka di luar bisa social distancing. Kita harus bisa menahan ego kita untuk nggak keluar. Jadi aku juga di rumah aja. Ini sudah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 8 sampai ke-9 lah ini. Jadi satu juga melindungi keluarga, orang sekitar supaya tidak tertular, dan aku kalau misalnya tertular kan bisa menularkan gitu kan. Kalau udah tertular, menularkan bukan cuma di rumah, kalau keluaran juga ikut menularkan, menebarkan virus. Jadi daripada seperti itu mendingan di rumah aja selama pekerjaan semua masih bisa dihandle di rumah. Nah, kalau pekerjaannya sebetulnya, jadi kalau misalnya pekerjaan DPRD, aku dari awal pemerintah memutuskan menghimbau untuk bekerja belajar di rumah apa segala macam, semua staf dari DPRD, dari usaha-usaha aku semua juga aku rumahkan. Jadi mereka ada sih yang masih tetap mau ngambil barang ke kantor tapi aku selalu terangkan ke mereka untuk jaga jarak atau social distancing, cuci tangan, pakai pelindung untuk tangan kalau bisa, terus sudah gitu pulangnya mandi, cuci baju. Intinya si virus itu jangan kena kulit kita, kalaupun ada langsung hilang semua dengan sabun-sabun dan air mengalir, atau disinfektan itu loh namanya tuh yang spray-spray yang buat penghilang virus lah pokoknya begitu. Terus udah gitu kalau mereka kurang enak badan dan lain-lain, disosialisasikan mereka harus call 112 atau 119 karena biar tahu caranya, apakah mereka mengisolasi diri atau apa. Jadi aku selalu dari awal mereka kerjain semuanya di rumah, semua koordinasi by phone, by komputer, tapi bukannya libur. Jadi aku selalu absen setiap pagi, mereka semua absen dari grup. Terus udah gitu kerjaan apa aja semuanya dikerjain. Dan sekarang kerjaan kita lebih fokus ke kerjaan untuk sebisa mungkin membantu lebih banyak orang lagi, tapi semaksimal kita, karena memang ruang gerak kita juga nggak sebesar seperti kalau kita bisa berkeliaran di luar. Nah, jadi salah satunya adalah sekarang ini kalau yang kita bantu adalah masker. Kemarin masker sempat kita dapat dari beli online, ada yang beli dari mana, udah serabutan aja pokoknya sedapatnya, ada yang harganya wah, ada yang gini, ada yang gitu, sebisa mungkin kita dapatkan karena itu penting untuk orang-orang kayak misalnya di dapil aku di Cilincing Koja nih, mereka kan banyak masih ngojek, masih jadi buruh dan lain-lain, jadi mereka butuh yang namanya masker itu, dan mereka nge-DM, mereka ke call center gitu bahwa Kak, aku nggak bisa dapat masker, Kak, ini masker harganya gila-gilaan, Kak, aku udah kesini nggak dapat masker. Jadi aku inisiatif dengan tim semuanya untuk menyediakan masker itu, tapi door to door, jadi nggak ada yang namanya naruh boxnya terus semuanya suruh pada datang, karena itu box of virus lagi. Memang akan menyita tenaga, waktu, ada biaya dan lain-lain juga, tapi itu lebih efektif dibandingkan kalau harus mengumpulkan orang banyak. Jadi ya kita semua tim dari sini by online semuanya. Kalaupun ada yang nganterin semuanya safe, terus udah gitu yang ngebagiin adalah koordinator wilayah di wilayah aku masing-masing. Jadi mereka hanya door to door itu di tempat-tempat mereka gitu. Jadi itulah untungnya juga banyak sekarang, meskipun ada juga memanfaatkan momen ini, ada juga orang-orang baik yang menjadi relawan juga ya untuk kepentingan bersama. Nah, ini kalau dibilang efek nggak ke kerjaan atau misalnya apa segala macam, ya pasti ya, karena satu kita di rumah aja, kedua banyak juga kerjaan yang memang terpending, terutama juga memang ada kerjaan-kerjaan politik juga yang misalnya mau pansus banjir, kemarin kan karena banjir kita mau pansusin jadi banyak yang tertunda juga, termasuk ada pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, itu kalau secara politik. Kalau secara acara, secara kegiatan usaha dan lain-lain pasti banyak yang terpending. Terus udah gitu juga ini sekarang aku di rumah aja, nggak boleh siapapun
masuk ke rumah selain orang rumah yang memang ada di rumah ini dari 8-10 hari yang lalu gitu. Jadi memang kita close door ini untuk supaya tidak menyebarkan virus lebih banyak lagi. Terus orang di rumah juga sama, siapapun mau aku, mau saudara aku, mau oma, mau mama, mbak, semua supir pun nggak ada yang masuk. Jadi semuanya di rumah masing-masing. Nah, kalau yang di rumah ya di rumah. Terus udah gitu juga, tapi dipikirnya gini, semua harus berpikir ini adalah bencana, ini adalah tantangan buat kita semua untuk bersatu sama-sama melawan virus ini. Jadi jangan mikirin ego diri sendiri, masalah politik, masalah uang, masalah bisnis, masalah ekonomi, itu udah nggak ada dulu sekarang ini. Sekarang basicnya adalah kemanusiaan dan menyelamatkan jiwa lebih banyak lagi. Jangan sampai pokoknya satu jiwa menularkan lebih banyak lagi, banyak jiwa nanti ini nularin lagi dan itu yang harus kita pikirin sekarang gitu ya. Dan kita pikirin buat orang-orang juga, jadi nggak boleh egois gitu loh, intinya itu aja ya. Jadi semua pasti ke efek, tapi kedepannya yakinlah bahwa orang-orang yang memang punya hati yang lapang, hati yang empati, terus juga saling membantu dan lain-lain, kedepannya pasti lebih berkah. Oke, jadi himbauannya nih ya buat masyarakat semuanya, tolong banget sekali lagi ya, aku selalu campaigning di sosmed, di media, dimanapun, bahwa ayo bekerja, belajar, beribadah di rumah. Jangan juga kalau misalnya gara-gara sekolahnya libur malah jadi plesiran, malah jadi playdate, malah ibu-ibunya arisan, malah ke mall, malah kemana. Please, untuk sesaat aja kok sampai virus ini betul-betul hilang dari sini atau sudah ditemukan obatnya atau vaksinnya. Jadi tolong tahan diri dulu. Terus yang bisa bekerja di rumah, tolong jangan egois, bekerjalah di rumah. Biarkan yang bekerja di luar itu orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan harian, dan juga frontliner, petugas-petugas seperti petugas kayak damkar, terus udah gitu petugas air, PPSU, listrik, semua termasuk juga ojol, buruh dan lain-lain. Mereka butuh kerjaan itu untuk sehari-hari. Jadi biarkan mereka ada di luar, tapi dengan catatan mereka juga safety, karena jaraknya mereka bisa jaga jarak gitu ya kan. Jadi virus ini tidak menyebar kalau bisa kita bisa jaga jarak dan kita bisa menahan diri di rumah aja gitu. Kita akan bebersih. Jadi untuk semuanya yang di rumah aja juga jangan nggak gerak gitu ya. Jadi bebersih, beresin kasur. Ini kebetulan tadi udah diberesin, cuman tadi diberantakin lagi ya kan. Nah, jadi bukannya malas di rumah, kalau bisa bantu, ada rezeki lebih, ayo bantu sesama gitu ya. Jadi nih sekarang kita beres dulu sampai mati, virus mati semua ya. Itu virus supaya pergi semuanya ya kan, karena itu sudah sangat mengganggu corona itu. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini dan nggak ada di tempat kalian ya. Oke. Nah, juga ya buat semuanya, jangan, ayo udah deh hiburan di rumah aja nih ya. Ya aku sampai bikin video ini untuk hiburan kalian sebetulnya. Oke, supaya tetap di rumah. Kalian kalau misalnya nggak ada kerjaan, nge-vlog apa gitu ya kan, atau misalnya masak, beberes. Jadi itu dia pemirsa ya, kegiatan aku di rumah, bekerja dari rumah. Ini segala tuh habis semua pokoknya online terus sampai malam, karena call center juga tetap jalan, tetap koordinasi dengan semua staff juga di rumah. Terus udah gitu aku juga beberes, aku olahraga, terus udah gitu tetap sosialisasi kencang-kencangan di sosmed dan juga di media-media untuk ayo semuanya tetap di rumah. Kalau nggak penting banget jangan keluar, kalau keluar pun harus pakai APD yang lengkap. Terus udah gitu harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, mandi, cuci baju kalau pulang rumah, kalau yang harus bekerja harian atau sebagai petugas frontliner. Oke? Jadi semuanya stay safe. Ayo kita sama-sama, Indonesia bisa melawan corona. Oke? Nah, itu dia. Terima kasih udah ikutin kegiatan aku. Semoga bermanfaat. Dan juga, ayo aku tetap menghimbau semuanya untuk sama-sama bisa gandengan tangan, sama-sama bisa membantu sesama. Dah. Awas mau ganti baju.